Jakarta, awal Juli 2025. Suasana di markas Komando Kopassus, Cijantung, tampak lebih sibuk dari biasanya. Di ruang taktis lantai 2, sekelompok perwira tinggi berseragam loreng duduk melingkar di hadapan layar monitor besar yang menampilkan citra satelit kawasan Cakung, Jakarta Timur. Di sanalah berdiri bangunan yang selama beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius Badan Intelijen Strategis, BAIS, dan Komando Pasukan Khusus, markas salah satu organisasi masyarakat terbesar dan paling kontroversial. GRIP informasi datang bertubi-tubi dalam 2 minggu terakhir. Sumber dari dalam, warga sekitar, hingga penyadapan digital menunjukkan adanya peningkatan aktivitas mencurigakan di kompleks GRIP tersebut. Truk tanpa plat militer masuk malam hari, beberapa wajah asing terlihat membawa koper-koper besar, dan yang paling mencurigakan, laporan tentang pelatihan militer ilegal di halaman belakang bangunan. Bahkan, seorang mantan anggota GRIP yang membelot mengungkap bahwa ada upaya menyusun pasukan bayangan untuk tujuan yang belum jelas. Letkol Infantri Damar Satwika, pemimpin tim operasi, menatap tajam peta digital di depannya. Mereka bukan cuma ormas lagi, ini sudah mendekati struktur paramiliter, ujarnya sambil menunjuk ke titik-titik yang telah ditandai sebagai lokasi gudang senjata dan titik penjagaan. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, kelompok ini bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional. Apalagi di tahun politik yang semakin panas, Kepala BAIS sendiri telah mengkonfirmasi bahwa GRIP sedang menyusun skema untuk mendistribusikan senjata ke beberapa kota satelit. Sumber menyebutkan bahwa mereka sedang bersiap untuk aksi besar yang waktunya belum diketahui. Hal ini membuat jajaran militer tidak bisa menunggu lebih lama. Maka, perintah resmi pun turun dari Panglima TNI. Markas GRIP harus segera disergap, dengan kekuatan penuh namun tetap senyap. Tujuannya bukan hanya membongkar kekuatan mereka, tetapi juga mengamankan barang bukti dan menangkap tokoh-tokoh kunci hidup-hidup. Sore itu, pasukan khusus dari Grup 2 Kopassus dipanggil ke lapangan pelatihan. Tanpa diberi penjelasan mendetail, mereka hanya menerima sandi operasi, Operasi Bayang Hitam. Setiap anggota tahu, jika nama operasi sudah menggunakan sandi hitam, artinya ini bukan misi biasa. Mereka akan berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dianggap remeh, dan harus bertindak cepat, tepat, dan tanpa suara. Letkol Damar berdiri di depan para prajuritnya, menatap satu persatu wajah-wajah muda dengan pengalaman tempur tinggi. Target kita bukan rakyat sipil. Target kita adalah kelompok yang menyamar sebagai ormas tapi menyimpan niat menghancurkan bangsa dari dalam, ucapnya tegas. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang merespons. Semuanya paham, malam itu, mereka akan menorehkan satu lagi operasi penting dalam sejarah Kopassus, dan mungkin juga sejarah Indonesia. Malam mulai turun perlahan di langit Jakarta, menyelimuti ibu kota dengan nuansa kelam yang penuh ketegangan. Di sebuah hanggar tertutup milik TNI AD di wilayah Cijantung, kesibukan meningkat. Truk-truk militer tanpa tanda pengenal mondar-mandir mengangkut peralatan, sementara pasukan berseragam hitam dengan emblem tengkorak bersayap, simbol khas Kopassus, tampak bersiap di barisan. Tidak ada suara teriakan, tidak ada aba-aba keras seperti biasanya. Semua gerakan senyap dan teratur. Mereka tahu, operasi malam ini bukan simulasi. Ini nyata. Letkol Damar Satwika memeriksa setiap unit satu persatu. Tim penembak jitu sudah berada dalam posisi di helikopter intai yang akan bergerak lebih dulu. Tim infanteri utama, lengkap dengan peralatan tempur malam, dibagi menjadi 3 regu. Regu Alpha, Bravo, dan Charlie. Masing-masing sudah dibekali dengan foto dan dena struktur bangunan GRIP, serta titik-titik rawan yang diperkirakan menjadi pusat kekuatan lawan. Waktu tempur maksimal, 30 menit. Setelah itu, semua titik harus bersih. Prioritas kita, amankan target A1, A2, dan semua dokumen di ruang tengah. Hindari korban sipil, ujar Damar dalam briefing terakhir, sambil menunjuk gambar wajah-wajah yang terpampang di layar. Di antaranya adalah Andra Saputra, Ketua Umum GRIP yang terkenal dengan orasinya yang keras terhadap pemerintah, serta 2 mantan tentara yang disebut-sebut menjadi pelatih militer di dalam markas. Seluruh prajurit memeriksa senjata mereka, mulai dari senapan SS-2V5, pistol Glock 19, hingga pisau tempur yang diselipkan di pinggang. Granat kejut dan peluru hampa disiapkan dalam jumlah cukup. Kopassus tidak ingin membuat kekacauan, tapi juga tidak ingin memberi ruang perlawanan. Malam ini harus tuntas. Tidak boleh ada satupun celah yang lolos dari pantauan mereka. Pada pukul 23.45, konvoi rahasia mulai bergerak keluar dari hanggar. 5 truk pengangkut pasukan, 2 unit kendaraan lapis baja ringan, dan 1 unit ambulans tanpa tanda diposisikan secara strategis. Mereka akan bergerak lewat jalur logistik militer yang memang tidak terpantau CCTV publik. Sementara itu, 2 helikopter sudah lebih dulu mengudara, membawa tim intai dan sniper untuk mengamankan perimeter dari ketinggian. Di dalam truk,
suasana tegang bercampur khusyuk. Beberapa anggota tampak memejamkan mata, Komat Kamit membaca doa. Yang lain mengecek ulang tali helm dan pelindung dada. Damar duduk di pojok belakang, memegang tablet taktis yang menunjukkan koordinat terkini dari drone pengintai. Di layar, titik merah mulai berkedip-kedip, itu tanda bahwa pergerakan di markas Grip masih aktif. Ini akan menjadi misi cepat dan berisiko tinggi, pukul 00.12 dini hari. Saat sebagian besar warga Jakarta terlelap, pasukan elit TNI itu mendekat secara diam-diam ke kompleks yang menjadi target. Tak ada sirene. Tak ada pengeras suara. Hanya bisikan strategi dan desahan napas yang tertahan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sejarah baru akan ditulis. Pukul 00.35 waktu Indonesia Barat, langit di atas kawasan industri Cakung tampak lengang. Hanya suara serangga malam dan angin yang sesekali melintasi bangunan tua menjadi latar alami operasi militer malam itu. Dari kejauhan, tidak ada yang mencurigakan. Markas Grip terlihat seperti gedung tua biasa, dengan beberapa lampu redup menyala di sisi luar. Tapi di balik tembok-tembok tinggi itu, aparat Kopassus tahu bahwa aktivitas gelap sedang berjalan. Regu Alpha yang dipimpin langsung oleh Letkol Damar sudah berada dalam posisi menyusup dari sisi barat, titik yang diperkirakan menjadi jalur servis dan relatif minim penjagaan. Sementara Regu Bravo dan Charlie mulai mengepung sisi utara dan selatan, memotong kemungkinan pelarian. Sniper dari helikopter telah memetakan titik-titik panas dan memverifikasi keberadaan penjaga di pos luar. Sesuai analisa intelijen, ada sekitar 7 hingga 10 orang bersenjata ringan yang berjaga di perimeter. Dengan isyarat tangan, Damar memberi aba-aba. 2 operator bergerak cepat mendekati pagar samping. Alat pemotong laser senyap mulai bekerja, hanya dalam 15 detik, lubang selebar 1 meter terbuka. Satu persatu, pasukan elit menyelinap masuk ke area kompleks. Kaki-kaki bot tempur mereka melangkah tanpa suara, mengikuti jalur yang telah dipelajari dari satelit. Mereka sudah hafal setiap sudut bangunan, bahkan tahu mana jendela yang rusak dan sering dijadikan pintu alternatif oleh penghuni. Sementara itu, Regu Bravo menangani penjaga luar. Dengan teknik chokehold dan senjata bius, 3 penjaga berhasil dilumpuhkan tanpa menimbulkan suara. Salah satu dari mereka masih sempat mencoba mengirim sinyal radio, tapi tangan cepat sertu bagus, operator komunikasi, lebih dulu menarik kabel dari alatnya. Penjaga itu pingsan hanya dalam hitungan detik, pukul 00.44. Semua tim telah menyusup dan mengepung bangunan utama. Letkol Damar kini berdiri di depan pintu belakang gudang, yang konon digunakan sebagai ruang pelatihan. Ia memberi kode jari, hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, door. Sebuah granat kejut dilempar ke dalam ruangan, bukan untuk melukai, tetapi untuk memecah konsentrasi dan membuat gegar suara. Dalam sepersekian detik, kilatan cahaya dan suara ledakan lembut mengguncang ruangan. Pasukan segera masuk, menyapu seluruh isi dengan formasi zigzag. Beberapa orang yang sedang tidur di lantai langsung diborgol. Yang mencoba melawan, dilumpuhkan seketika. Damar melihat sekeliling. Matanya menangkap bendera Grip berukuran besar tergantung di dinding, dengan beberapa lencana dan lambang militer yang dimodifikasi. Meja-meja penuh dokumen, peta, dan senjata. Setidaknya ada 15 senapan laras panjang, 2 senjata modifikasi rakitan, serta 1 peti yang belum sempat dibuka. Di sudut ruangan, seorang pria bertubuh besar mencoba kabur, namun dihentikan dengan sekali tendangan keras ke arah lutut. Ia ambruk dan langsung diborgol. Salah satu prajurit berteriak, "Letkol, kami menemukan ruang bawah tanah. Ada pintu baja di balik lemari." Damar segera menghampiri, mengamati dengan cermat. Pintu itu tampak berat dan memiliki sistem pengaman sidik jari. Ia tahu, kemungkinan besar tempat itu menyimpan hal yang lebih besar dari sekadar senjata. Dengan cepat, ia menghubungi Regu Charlie untuk membaca. "Kita buka ini bersama-sama. Siapkan pemindai, siapkan taktis. Jangan gegabah. Ini bisa jadi pusat rahasia mereka." Malam semakin sunyi. Tapi di balik keheningan itu, jantung operasi mulai berpacu lebih cepat. Berikut kelanjutan lengkap kisah, heboh 2 tanda seru 2 pasukan elit Kopassus serbu markas Ormas Grip kocar-kacir. Mulai dari bagian 4 hingga bagian 14, disajikan dalam gaya realistik dan berurutan. Bagian 4. Pintu baja dan ruang rahasia pintu baja tersembunyi itu akhirnya berhasil dibuka setelah tim teknisi Kopassus menggunakan pemindai frekuensi sidik jari universal dan alat ledak ringan untuk melumpuhkan sistem penguncinya. Ketika pintu itu terbuka perlahan, bau lembab bercampur oli langsung menyeruak. Di balik pintu, tangga besi mengarah ke ruang bawah tanah yang remang-remang.
Letkol Damar memberi kode agar 2 regu turun lebih dulu, dengan posisi defensif B.